Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dampak dari mobilitas sosial. Nah, tujuan pada pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menganalisis dampak mobilitas sosial. Nah, selanjutnya ada garis besar materi. Yang pertama ada dampak positif mobilitas sosial, dan yang kedua ada dampak negatif mobilitas sosial. Nah, lalu apakah dampak terjadinya mobilitas sosial? Nah, yang pertama itu ada dampak positif. Yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Nah, terbukanya kesempatan mobilitas vertikal ke atas menimbulkan motivasi seseorang untuk maju di berbagai bidang. Nah, kalian dapat membedakan kondisi Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Contohnya, dahulu rakyat kecil saat masa penjajahan tidak memiliki cita-cita untuk menjadi pemimpin. Namun sekarang, rakyat kecil banyak yang berhasil menjadi pemimpin. Lalu yang kedua, ada mempercepat tingkat perubahan sosial. Nah, mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Perubahan ini akan lebih cepat terjadi jika didukung sumber daya manusia yang berkualitas. Hal itu berarti perlu peningkatan kualitas pendidikan. Nah, contohnya itu ada Indonesia yang dikenal dengan negara agraris mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Nah, lalu yang ketiga, dampak positifnya yaitu ada meningkatkan integrasi sosial. Nah, terjadinya mobilitas sosial dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan integrasi sosial. Contohnya adalah seseorang yang menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai, dan norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru, sehingga terciptalah integrasi sosial. Lalu itulah dampak positif. Nah, yang kedua ini ada dampak negatif. Nah, dampak negatif ini ada dua. Yang pertama itu terjadinya konflik. Nah, mobilitas sosial merupakan salah satu perjuangan manusia dan kelompok sosial untuk mencapai posisi sosial yang semakin tinggi. Nah, dalam hal ini sangat wajar kalau kemudian timbul persaingan yang kerap juga memicu konflik. Contohnya adalah seorang karyawan bawahan yang ingin meningkatkan kedudukannya harus bersaing dengan karyawan bawahan yang lainnya. Nah, persaingan ini tidak dapat dihindarkan, tetapi persaingan yang tidak sehat akan menyebabkan konflik. Karena itulah, setiap perubahan sosial hendaknya selalu dikelola dengan sikap yang positif. Nah, lalu itu yang pertama, dan yang kedua itu ada gangguan psikologis. Banyak orang yang setelah kehilangan jabatan, baik karena diganti ataupun pensiun, itu mengalami mudah gelisah. Individu tersebut mengalami gangguan psikologis. Contohnya adalah darah tinggi, asam lambung, insomnia, merupakan penyakit-penyakit yang salah satunya disebabkan gangguan psikologis. Hal tersebut akan membahayakan diri sendiri karena stres yang berkepanjangan akan melahirkan berbagai penyakit psikis dan fisik lainnya. Nah, jadi kesimpulannya adalah dampak positif itu ada tiga. Yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Dan yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Nah, lalu ada dampak negatif, ada dua. Yang pertama ada terjadinya konflik, dan yang kedua ada gangguan psikologis. Nah, selanjutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan, ada 5. Silahkan dilihat. Nah, mungkin itu saja pertemuan pada kali ini. Terima kasih, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.